Ibrahim Muhammad Bafagih adalah seorang pengusaha dan praktisi bisnis. Pria lulusan Teknik Sipil ITB ini sangat dekat dan mendalami dunia UKM seiring dengan upayanya membangun bisnis miliknya, Tunika. Di komunitas Tangan di Atas, Ibrahim bukanlah orang baru. Pernah menjabat sebagai Ketua Komunitas TDA Bandung periode 2015 sampai 2017, lalu menjadi Bendahara Umum TDA 2019 sampai 2021. Kini, pria yang akrab disapa Baim ini dipercaya sebagai Presiden Tangan di Atas periode 2021 sampai 2023. Kita sambut Ibrahim Muhammad Bafagih, Presiden Tangan di Atas atau TDA periode 7. Halo marketers, kali ini kita akan membawakan materi Tim Pintar Bisnis Lancar. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim Muhammad Bafagih. Saat ini saya beraktivitas lebih banyaknya hanya di dua entitas ya. Pertama di komunitas Tangan di Atas. Saat ini saya sebagai Presiden Komunitas Wirausaha Tangan di Atas periode 7.0 yang sekarang udah tersebar di 102 kota ya dengan anggota 28.000. Selain itu juga tentunya saya berbackground pengusaha. Perusahaan saya sebenarnya yang mungkin familiar brandnya dikenal dengan nama Tunika. Brand ini bergerak di fashion yang mengusung kontemporer desain yang semua aktivitasnya berbasiskan teknologi. Jadi sebelum memulai materi ini, saya mungkin mendisklaimer atau menyampaikan ya bahwa saya sebenarnya itu praktisi. Saya mengeksekusi pengetahuan-pengetahuan yang selama saya berbisnis dan berorganisasi dari sejak tahun 2008 atau 2006. Oke, saya akan mulai mencoba dari why-nya dulu ya. Bisnis lancar dengan tim pintar. Pertama yaitu tentang pilar usaha. Jadi pilar usaha itu kurang lebih itu dia tuh berputar terus menerus. Dimulai dari sales marketing, jadi aktivitasnya itu mendatangkan omset. Ketika omset itu udah datang atau penjualan udah datang, terus kemudian ke operationnya, gimana produk atau jasa itu dibuat sampai dengan dideliver ke customer atau disampaikan ke customer. Setelah itu ke tahap people-nya atau orangnya. Ini orang-orangnya ini yang menjalankan pilar-pilar dari usaha. Biasanya kalau misalkan di usaha yang baru merintis tuh people-nya biasanya owner-nya atau founder-nya itu sendiri satu orang. Terus kemudian ada tahap financing yang mengatur uang masuk sama uang keluar dan pencatatannya. Nah, baru setelah itu R&D atau riset. Nah, riset ini biasanya itu baru mulai dijalankan ketika kompetisi atau pasar itu udah jenuh. Nah, kemudian berputar lagi tuh ke sales marketing, akhirnya omset berhasil dinaikkan, kapasitasnya itu lebih besar lagi, operation-nya lebih besar lagi, akhirnya mendelivernya, people-nya akhirnya bertambah, nggak hanya dari founder, nambah dari orang-orang yang lainnya. Finance-nya pun juga tidak hanya pencatatan saja, finance-nya pun juga harus sudah menjadi laporan keuangan dan perlu ada manajemen cash flow, dan itu berputar terus-menerus, mulai yang asalnya dari yang kecil, semakin lama semakin membesar, dan membesar. Itu kurang lebih pilar usaha ya. Jadi itu dia berupa perputaran dari kecil membesar. Nah, kemudian siklus dari umur usaha itu sendiri, saya mengklasifikasikannya itu ada tiga. Ada get up, ada speed up, atau dan yang terakhir ada scale up. Get up sendiri itu kurang lebih di umur sampai dengan 2 tahunan start dari usaha.
Terus kemudian speed up tuh biasanya itu dari 3 tahunan, dan scale up itu tahap setelahnya. Nah, menurut statistik dari 100 pengusaha yang start menjalankan usahanya mulai dari umur tahun pertama, biasanya itu dari 100 itu di tahun kedua yang bertahan tuh hanya 20. Jadi 80 pengusaha itu gugur. Nah, dari 20 ini di tahap speed up itu yang berhasil bertahan itu hanya 4. 16-nya itu gugur. Nah, baru nanti dari tahap 4 itu, yaitu tahap scale up. Scale up pun juga biasanya gitu itu yang bertahan pun semakin sedikit lagi. Dan masing-masing tahap ini ada tantangannya sendiri ya. Kalau misalkan scale get up itu gimana supaya bisa survive. Speed up itu biasanya itu pertumbuhan yang cukup signifikan. Biasanya kan tantangan pengusaha kan sudah comfort zone gitu ya, yang akhirnya nggak tahu tiba-tiba itu banyak kompetisi yang akhirnya tahap scale up atau mature-nya malah declining atau menurun. Dan ini ada tahapan-tahapannya, ada tantangan-tantangannya, dan sebenarnya ada tips-tipsnya juga. Dan kali ini saya berfokus ke tips yang berhubungan tentang tim. Nah, akhirnya dari situ ini data berdasarkan dari BPS, dari Bank Indonesia dan Kemenkop UKM tahun 2019 dan 2021. Nah, kriteria dan jumlah usaha di Indonesia itu mikro yang beromset antara 50 sampai dengan 300 juta per tahun itu jumlahnya 98%, atau 64.600.000 pengusaha. Terus kemudian UKM atau UKM yang dia itu tahap yang ukurannya itu kecil, naik ke yang kecil itu hanya 1,22% jumlahnya, atau setara 790 ribuan pengusaha. Ini yang omsetnya dari 300 sampai dengan 2,5 miliar per tahun ya, per tahun. Nah, baru setelah itu naik lagi ke skala yang menengah, yang ini jumlahnya pun semakin mengecil, 0,1%. Yang ini yang omsetnya itu dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun, atau berjumlah 65.000 pengusaha, dan itu di Indonesia hanya 65.000 saja pengusaha menengah. Dan yang terakhir pengusaha besar yang omsetnya di atas 50 miliar per tahun, bisa sampai ratusan, bisa sampai triliun, itu jumlahnya 0,01%, atau setara 5.600-an pengusaha, dan yang hanya segitu ya jumlahnya di Indonesia. Dan bagi marketers yang sekarang di tahap mikro, ada loh caranya naik ke tahap ke skala yang kecil. Bagi yang skala yang kecil sebenarnya ada caranya juga naik ke menengah, bahkan sampai dengan tingkat tertingginya yaitu skala usaha besar. Lalu apa yang perlu dilakukan agar tim itu pintar dan bisnis lancar? Yang pertama yaitu kunci pengembangan usaha. Itu ada 3. Yang pertama, orang. Kita harus pastikan mencari orang yang tepat dan diposisikan di tempat yang tepat juga, agar tim kita bisa menjalankan atau mengembangkan perusahaan. Terus kemudian yang kedua, budaya kerjanya pun juga mendukung untuk berkembang. Jadi ketika budaya-budaya ini kita beri atau kita jaga agar positif, tentunya tim kita pun akan mengeluarkan potensinya, akan mengeluarkan bakatnya. Contoh seperti budaya inovasi. Nah, itu kan budaya yang positif. Budaya operation excellence, itu juga budaya yang positif. Jangan sampai ada budaya-budaya yang negatif ada di sana, atau marketers ciptakan budaya-budaya yang negatif yang secara nggak sadar akhirnya membuat orang atau tim kita jadi demotivasi atau menurun, yang akhirnya bisnis nggak berkembang. Terus kemudian yang ketiga berhubungan sama kapasitas ya.
setiap tahunnya dinamika bisnis itu berubah-ubah. Saya ambil contoh seperti ini, 10 tahun yang lalu mungkin Facebook itu ketika kita broadcast mudah dalam menjual gitu, tapi sekarang sudah nggak mungkin bisa seperti itu lagi kalau nggak iklan gitu ya. Terus kemudian Instagram, terus setelah itu sekarang ini TikTok. Nah, kita nggak akan tahu lagi mungkin ke depannya seperti apa. Maka dari itu kita selalu mengupgrade kapasitas diri kita, baik itu dari sisi kita sendiri sebagai founder atau owner, ataupun dari tim-tim kita, agar kapasitasnya setiap saat itu ini ya, update ya, yang akhirnya bisa mengembangkan bisnis. Nah, itu 3 kunci bisnis. Dan selanjutnya yang perlu marketers tahu kaitannya dengan identifikasi kebutuhan orang sesuai skala usaha. Biasanya UKM itu asal ngerekrut orang atau ngerekrut tim saja, dan kita nggak tahu pas ketika turun atau ketika terjun ke bisnis, ternyata orangnya nggak tepat dan di posisi nggak tepat juga. Maka dari itu saya kurang lebih memberikan gambarannya seperti ini ya, slide yang saya tampilkan. Nah, ada berapa ini ya kriteria, mulai yang dari yang bawah itu 3 yang bawah, yaitu harian atau operation atau biasanya kegiatan daily. Itu ada harian yang umum, ada harian administrasi, ada harian teknis. Umum biasanya itu skill-nya itu sangat-sangat mudah dicari atau didapatkan, seperti OB, seperti kurir, itu mudah banget. Dan jangan sampai kita mencari harian tapi kemampuan yang cukup tinggi, yang mungkin sudah S2, ya pasti sudah nggak mau, dan mungkin standar gajinya cukup tinggi juga. Nah, ini perlu didefinisikan dulu, ada harian. Terus kemudian tahap berikutnya kriteria berikutnya yaitu taktis. Taktis itu biasanya itu orang yang atau tim yang bisa mengelola micromanagement. Nah, micromanagement itu apa? Orang-orang, jadi micromanagement itu dia membawain 5 orang, ya kurang lebih ya, contoh 5 orang, dan dia memastikan bahwa sumber daya harian dari 5 orang itu optimal, tidak ada yang idle atau kosong gitu ya. Dan dia berpikir setiap harinya apa yang harus dilakukan, dan itu namanya taktis. Dan kriteria berikutnya yaitu orang yang strategis. Strategis yaitu biasanya dia itu mengelola 20 orang lebih, yang mungkin ada masing-masingnya itu koordinator atau orang-orang taktis. Nah, strategis itu berpikirnya bukan harian lagi malahan. Saya berpikirnya itu gimana sumber daya yang dikelola oleh dia itu bisa optimal selama bulanan, yang akhirnya tujuan dari bisnis itu lancar atau bisnis berkembang itu bisa tercapai. Dan yang tahap terakhir yaitu emosi. Biasanya ini perusahaan ini kategori perusahaan besar yang mencari kriteria orang-orang yang tahapnya itu tahap emosi. Dia itu yang mampu memimpin dengan semangat, yang mampu memimpin bukan memimpin aja ya, dan yang mampu mengarahkan perusahaan tuh visinya harus kemana. Dan biasanya perusahaan-perusahaan besar itu kategorinya dalam mencari direktur itu sudah kategori atau kriteria orang yang skill-nya itu di emosi. Nah, mulai dari yang bawah, mulai dari harian, taktis, strategis, emosi, ini mencerminkan dari kawan-kawan tuh kategorinya di apa nih? Di mikrokah, di kecilkah, di menengahkah, atau di besar. Biasanya kalau misalnya di mikro itu kebutuhannya itu yang bawah. Terus kemudian kalau misalkan yang kecil tuh kebutuhannya tuh di taktis. Menengah biasanya sudah mulai strategis, dan bahkan yang besar sudah mulai kategori di emosi. Nah, itu what-nya. Lalu bagaimana agar tim itu pintar dan bisnis bisa lancar? Pertama yaitu pemilihan, tadi kan saya jelaskan di orangnya ya. Pertama, pemilihan orang-orang yang tepat.
Nah, kita perlu definisikan terlebih dahulu kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk siklus usaha seperti apa atau pilar yang apa. Kalau misalkan mikro, ya kita jelaskan kita butuhnya apa, administrasi kah, kita butuhnya OB kah, kita butuh apa, jangan hanya asal merekrut saja gitu ya. Ketika kita sudah mengidentifikasi kebutuhannya apa, job desk-nya apa, barulah tahap rekrutmen. Sebar informasi sebanyak-banyaknya lewat saudara, lewat teman, lewat kolega, bahkan lewat portal-portal yang gratis. Baru lakukan tahap rekrutmen, di interview, di tes, ketika oke, baru masuk ke masa probasi atau uji coba. Di uji coba biasanya gitu nggak semua yang kita tes atau interview itu biasanya itu nggak 100% benar. Biasanya itu di masa uji coba itulah yang benar-benar membuktikan gitu ya bahwa ini tuh sesuai atau enggak. Apakah budayanya itu cocok atau enggak? Misalkan budaya komunikasinya oke atau enggak, sesuai dengan kita atau enggak. Tekunkah, mau belajarkah, atau menguasai pekerjaan yang kita kasih tugas itukah? Kalau misalkan oke, baru ke tahap berikutnya yaitu bikin kontrak yang jelas ya. Biasanya kalau misalkan di UKM kan kadang kan ada saudara yang bekerja juga, ada teman yang bekerja, kan kadang kan suka nggak enak. Tapi kalau misalnya dengan adanya kontrak yang jelas, hak dan kewajiban dari masing-masing itu jelas, pastinya enak ketika oh ya kamu dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan sama-sama saling mengerti seperti itu. Terus kemudian ciptakan ciptakan budaya kerja yang mendukung. Jadi budaya kerja pun tuh bisa diciptakan melalui mungkin yang pertama keteladanan itu sendiri. Karena budaya yang benar-benar bisa ditiru atau bisa dicontoh dari tim yang kita punya itu dari keteladanan. Jadi pemilik memberikan contoh yang bisa ditiru oleh karyawannya. Terus kemudian budaya pun bisa diturunkan melalui ketentuan kerja. Contoh seperti perusahaan yang berorientasi ke customer gitu, fokusnya tuh gimana supaya customer tuh puas. Maka SOP-nya pun dibuat ke tim tuh gimana caranya benar-benar pelayanannya itu excellence gitu. Pelayanannya itu top. Jadi dibikin SOP-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi benar-benar budaya itu diturunkan ke SOP. Terus kemudian budaya pun juga bisa diturunkan ke KPI atau KPI. Contoh seperti ada perusahaan yang dia tuh fokusnya ke ke operation atau operasi yang excellence gitu ya. Nah, KPI-nya pun biasanya tiap harinya itu kasih target-target angka. Dan mungkin bisa jadi mungkin tiap bulannya pun bisa naik KPI-nya, dan itu angka-angka itulah yang mendeskripsikan budaya operasi excellent atau operation excellence. Ataupun bisa juga dari fasilitas. Misalkan ada perusahaan yang fokusnya itu ke kecepatan, ke agile. Nah, fasilitasnya pun juga perlu disupport biasanya itu dari teknologi, dari biasanya software atau hardware, atau biasanya itu layanan yang berbayar. Itu perlu support agar apa? Agar bisa lebih cepat. Ada juga budaya bisa ditonjolkan dari atribut interior kantor. Seperti interior kantor dibuat kalau misalkan budaya kerja yang nyaman, yang kreatif, yang inovatif, dibuat yang fun gitu, yang enak, yang ada bisa memunculkan ide. Terus kemudian ada logo-logo, flyer, baliho yang menuliskan budaya-budaya ditempel biasanya di Figora. Itu kalau misalnya dari atributnya. Dan yang terakhir dari aktivasi ya, aktivasinya misalnya gini, ada perusahaan atau usaha dari marketeers yang dia itu budayanya di keseimbangan hidup. Maka kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial itu didorong. Atau kegiatan-kegiatan yang misalkan menjaga keseimbangan hidup, budayanya itu dibikin ada lomba-lomba gitu ya, lomba, ada healing time, bisa jadi kan seperti itu. Dan ini budaya-budaya ini bisa diturunkan dari 4 bagian itu, tidak hanya berupa tulisan saja, yaitu keteladanan, ketentuan kerja, atribut interior, dan aktivasi. Terus kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kapasitas. Jadi how yang ketiga ya, mulai dari pelatihan. Pelatihan-pelatihan sekarang ini banyak sekali bisa diakses gitu ya, seperti
dari apa namanya, dari Mark Plus Inc. yang mungkin foundernya pun atau ownernya pun juga bisa belajar di sana ya, dan mungkin update ilmu-ilmu baru. Bisa juga founder atau ownernya pun juga ada akses yang dari misalkan di kita ada TDA TV, itu bisa diakses juga di sana. Tujuannya apa? Ya itu tadi, dinamika itu cepat sekali berubah. Dengan adanya pelatihan, dengan hal-hal yang baru itu kita bisa up to date, atau tim kita bisa up to date. Nah, baru tahap berikutnya itu apa? Untuk karyawan kita beri tantangan. Karena biasanya pelatihan tuh biasanya menyerap ilmunya itu 20 sampai dengan 30%. Tantangan itu bentuknya apa? Dorong tim kita kita berikan tugas-tugas yang baru. Kita berikan hal-hal yang baru. Ketika karyawan kita takut, kita semangatin, kita beri. Ketika karyawan itu membuat kesalahan, kita dorong, ayo apa yang kita bisa lakukan. Nah, dengan tantangan itu tim kita itu bisa semakin bisa semakin mempelajari secara keseluruhan, tidak hanya dari pelatihan tapi dari prakteknya juga melalui tantangan. Baru setelah itu tahap berikutnya yaitu agar bisa meningkatkan ikatan dengan perusahaan dan tentunya bisa meningkatkan inovasi, berilah tim kita itu kebebasan. Dengan seperti itu akhirnya tim itu ikatannya semakin kuat, dan kita pun secara inovasi atau hal-hal baru pun bisa muncul gitu. Dan yang terakhir tentunya berilah kepastian gitu, karena pada prinsipnya tim kita itu ya memiliki masa depan. Ya kita beri kepastian, jangan sampai masa depannya itu digantung, atau buat kepastian juga, kalau misalkan di sini masa depannya kurang lebih seperti ini dan kamu upgrade secara kapasitasnya seperti ini, apa yang kamu dapatkan di sini. Dan yang terakhir ini remunerasi ya. Pastinya tim kita apa yang dia bawa pulang itu tidak sampai kurang. Ketika tim kita itu apa yang dibawa pulang itu kurang, biasanya itu mikirnya sudah nggak kerja lagi, cari hal-hal yang lainnya. Nah, kita pastikan apa yang dibawa pulang itu cukup, dan mungkin kita dorong agar bisa bertumbuh. Mulai dari apa aja? Gaji, pendapatan yang tetap bulanan, bisa juga dari insentif, biasanya itu pencapaian bulanan dari masing-masing. Ini biasanya perusahaan-perusahaan tertentu atau usaha tertentu menggunakan ini, biasanya yang basisnya itu di penjualan. Terus kemudian bonus itu biasanya kalau misalkan akhir tahun ada keuntungan lebih, biasanya itu dibagi sama perusahaan. Biasanya ini perusahaan yang basisnya itu project based. Dan yang terakhir tentunya kita beri fasilitas, jangan sampai tim kita itu memikirkan hal di luar dari pekerjaan. Jadi ketika ada hal-hal yang kita perlu support seperti kesehatan, misalkan asuransi atau BPJS gitu ya. Kalau misalkan belum ada, ya sudah swadaya aja dibantu seperti apa tapi yang penting jelas. Dan yang terakhir ya kita akomodir lewat tunjangan transport atau hal-hal yang lainnya. Terima kasih marketeers sudah menyimak materi saya. Nantikan materi-materi lainnya di Marketeers Hangout. Bum 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 bum